Saat ini saya akan melontar jumroh sesudah sholat subuh langsung ini. Sudah selesai sholat subuh, kita terus bergerak seperti ini menuju ke Jamaratnya. Seperti yang terlihat, para jemaah-jemaah juga selesai sholat subuh ini sangat banyak yang akan melontar jumroh. Jadi belum terbit mataharinya ya. Ini jemaah-jemaah sudah mulai bersiap-siap, berbondong-bondong ini tuh dari semua perkemahan Mina ini. Dan kelebihannya kalau kita melontar jumroh di pagi hari ini, bagaimana insya Allah dengan walaupun di musim panas ya, karena belum terlihat mataharinya, ini tentunya akan lebih mudah lah bagi kita menuju ke Jamaratnya ataupun tempat melontar jumroh. Di sini jemaah juga yang melontar jumroh ini pasti sudah mempersiapkan batu-batu yang akan dilontarkan, karena hari ini 3 jumroh akan kita lontar ya. Ada petunjuk-petunjuk di sana, berada di ke bawah ini ke jalan 622. Disitulah banyak perkemahan jemaah haji Indonesia. Jalan 614 ada tapi tidak terlalu banyak. Ke ujung sana tidak ada lagi tempat ataupun perkemahan jemaah haji Indonesia. Dan seterusnya di atas sana itu termasuk jemaah dari Eropa ya, kemah-kemah mereka di sana. Silakan di-share dulu siaran langsung kita ini agar saudara-saudara yang lain bisa melihat seperti apa pergerakan melontar jumroh jemaah haji Indonesia ini dan negara-negara lainnya. Ke Telegram Anda, Instagram Anda, Twitter Anda, ke TikTok Anda dan sebagainya, agar saudara-saudara yang lain bisa melihat seperti apa sekarang perjalanan melontar jumroh. Ini kita lihat dari kloter bersama-sama menuju tempat melontar jumroh, dan selalu ada bendera setiap KBIH misalnya atau maktab-maktab, sehingga memudahkan jemaah juga untuk mengikuti grup. Jadi Anda juga jika nanti datang untuk melontar jumroh, pastikan ikuti grup Anda, jangan berpisah jauh, agar memudahkan Anda juga kembali, terutama yang tidak paham. Ini seringkali kita kadang tidak memperhatikan kawan-kawan, akhirnya tertinggal dari grup. Jadi itu dihindarkan, tetap ikuti grupnya dan lihat posisi kemah-kemahnya ya. Kemarin itu kita lihat sangat luar biasa, banyak yang bingung pulang dari melontar jumroh. Maka kalau kita dari awal memang sudah tidak paham jalannya, jangan memisahkan diri dari kawan-kawan yang paham gitu ya. Ikuti, karena memang sangat banyak perkemahan-perkemahan ini, areanya juga sangat luas ya. Kita pun yang tinggal di Makkah ini, kita tidak tiap hari berada di area perkemahan ini ya. Nah, ini dipakainya istilahnya sekali setahun, yaitu di saat musim haji tiba, di hari Yaumun Nahar, dan juga di hari-hari tasyriknya. Itu saja ini kita berada di sini di saat bermalam dan juga pelontaran jumroh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, inilah terowongan Mina yang selama ini kita kenal hanya melalui media massa, dengar-dengar suara atau nama daripada terowongan Mina. Inilah wujud daripada terowongan Mina yang ada di Kota Makkatul Mukarramah. Terowongan Mina ini selalu dipergunakan dalam setiap tahunnya dalam musim haji, yang tentunya para pengguna jalannya adalah para jamaah haji yang akan menuju Jamarat yang akan dilontar oleh para jamaah sebagaimana rukun haji yang harus dilaksanakan. Inilah terowongan Mina yang
Anda sekalian melihat di atas ada garis putih, itu adalah lampu sepanjang terowongan, dan di tengahnya terdapat daripada yang ada dua titik itu adalah seperti cerobong, itu adalah fan blower yang dipergunakan untuk mengantisipasi kepengapan di dalam terowongan. Dan di sebelah kiri itu adalah eskalator yang dipergunakan para pengguna jalan, para lanjut usia atau yang sudah lelah, yang enggan untuk berjalan kaki. Mereka selalu menggunakan eskalator yang ada di tengah-tengah itu, di tengah jalan. Sahabat Lestari, para pengguna jalan atau jamaah haji yang akan menuju ke lontar jam Jamarot, terowongan ini perlu saya jelaskan ada dua titik. Yang pertama adalah terowongan yang sepanjang sekitar 1,7 km, lalu terowongan yang kedua sekitar 0,65 km atau 650 km yang selalu dilintasi oleh para jamaah haji yang akan menuju ke Jamarot. Di antara terowongan terdapat, kita bisa melihat gedung-gedung atau hotel yang ataupun tenda-tenda yang biasa digunakan oleh para jamaah haji plus, yang jaraknya sangat dekat dengan lontaran Jamarot. Di sini para penggunanya adalah para jamaah haji plus, yang tentunya dia akan lebih mudah karena pembayaran lebih cepat. Mungkin di benak Anda selalu terngiang di era tahun 90-an bahwasanya di terowongan Mina ini waktu itu terjadi tragedi meninggalnya beberapa, mungkin ratusan bahkan ribuan para jamaah haji, karena pada saat itu, pada waktu itu terowongan Mina hanya baru saja satu jalur, tidak seperti sekarang. Maka Anda pun tidak perlu khawatir dengan kejadian tragedi Mina di era tahun 90-an, karena di saat sekarang terowongan Mina udah menjadi dua jalur, yang diantaranya adalah jalur yang menuju ke Jamarot, dan setelah dari Jamarot itu masing-masing jalurnya pun berbeda. Di situ Anda tidak perlu khawatir. Para jamaah, inilah para jamaah yang sudah hampir sampai ke lontaran Jamarot, yang tentunya mereka akan segera melempar Jamarot di musim haji ini. Untuk itu, seperti apa melontar Jamarot dan bagaimana Jamarotnya, kita lihat sebentar lagi. Sudah perjalanan sekitar 45 menit. Akhirnya kita sampai di Jamarot dan kita akan melontarkan batu-batu kerikilnya ke tiga jumlah, Ula Wusta dan Aqaba. Ada 21 lontaran nanti akan kita lemparkan, dan kita ambil langsung sisi sebelah kanan ini ya. Kita ke sisi kanan ini. Agar kita bisa menghadap kiblat dan juga memudahkan kita untuk melontar jumrah di ujung di sana. Inilah dia Jumratul Ula, jumrah pertama, pilar pertama yang akan kita lontarkan. Haji, 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 haji. Yalla ya haji, yalla ya haji. Bismillah, bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lemparkan, lemparkan, lemparkan. Bismillah, Allahu Akbar. Bacakan Bismillah, Allahu Akbar.
doa melontar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar. Razman nisyayatin wa ridwan rahman. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sya'yan mashkura. Bismillahi Allahu Akbar. Razman nisyayatin wa ridwan rahman. Allahumma ij'alhu Allahu Akbar. hajjan mabrura wa sya'yan mashkura. Jumratul ula. Bismillahi Allahu Akbar. Razman nisyayatin. Jumrah yang pertama ini saudara lihat ya. Posisinya seperti itu. Anda bisa melontar dari arah ini supaya tidak membelakangi kiblat maksudnya. Allahu Akbar. Razman nisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar. Razman nisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar. Razman nisyayatin. Bismillahi Allahu Ada yang Akbar. sesudah Razman melontar nisyayatin. mereka akan berkumpul dengan grupnya. Ini sangat bagus. Jadi jangan Anda memisahkan diri dari grup kalau Anda tidak paham jalannya. Tapi kalau sudah paham, tidak jadi masalah. Allahumma ij'alhu Silakan. hajjan mabrura. Ini sisi. Makanya kenapa tidak terlalu banyak orang yang melontar dari sini? Karena dia membelakangi kiblat. Walaupun boleh juga. Ya, sampai merusakkan nilai jumrahnya, nilai lemparan jumrahnya maksud saya. Tidak merusakkan nilai lemparan jumrahnya ya. Oke, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo. Kita menuju ke jumrah yang kedua saudara. Tidak usah lari-lari seperti kakek itu ya. Tenang. Tetap fokus. Dan sekarang akan menuju ke pertengahan antara jumrah. Jadi Anda tetap jalan perlahan-lahan, nikmati perjalanannya, dimaknai, konsentrasi dan fokuskan dan niatkan kita lemparkan sifat-sifat buruk ya kan? Dari hati kita. Ini al-wusta tertulis di situ, the middle jamarah, al-jumratul wusta di samping 320. Ini Anda lihat tandanya di samping 321 ini. Batu kurbannya bertukar. Oke, kita semakin dekat dengan al-jumratul wusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapkan batunya. Al-jumratul wusta, jumratul wusta. Jangan salah ambil batunya saudara ya. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura.
kita melontarnya disuruh ini ya, supaya tidak berebutan kalau di sana itu. Waduh. Oke? Oke. Lihat ya. Kita fokus ngelontarnya di sini aman. Ini nggak usah buru-buru saudara, sekali lagi. Anda konsentrasi saja dan Doa siapkan melontar melontarnya di sini. jumrah. Bismillahi Allahu Kemudian Akbar. konsentrasi di saat melontar. Syaitin. Bukan berarti melontar itu melampias Bismillahi amarah. Allahu Akbar. Emosi kita ke tiangnya itu bukan. Ya. Syaitin. Bismillahi Allahu Akbar. Razman lisyayatin. 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 Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lisyayatin. Lontarkan. Waridwan Sudah. Rahman. Allahumma Lontarkan, ij'alhu Pak. hajjan Lontarkan. mabrura. Oke. Sya'yan masykura. Selesai kita 2 jumrah. Lihat. Asal kita fokus, konsentrasi, aman insyaallah. Selanjutnya ke Jumratul Aqabah. Jumratul Kubra akan kita lontarkan lagi. Batu. Bagi Anda yang masih di Indonesia dan nanti akan datang tahun 2025, supaya dari sekarang sudah paham insyaallah. Al-Kubra ini yang paling besar, yang paling gede banget. Jumratul Aqabah Al-Kubra, Jumratul Kubra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Doa melontar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar. Razman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar. Razman lisyayatin. Allah. Bismillahi Allah. Allahu Oke. Akbar. Razman lisyayatin. Sudah Waridwan selesai kita melontar Rahman. seperti para jemaah dari Saf. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma ij'alhu Itu dia ya caranya ya. hajjan mabrura. Oke. Wa sya'yan mashkura. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wah. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Sallallahu ala sayyidina. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai kita lontar 3 jumrah. Ula, wusta dan Aqabah. Sekali lagi kita kasih tahu informasi lagi.
jika Anda ingin langsung ke kota Makkah, misalnya di hari ke-3, ke-4 ingin langsung pulang ke perhotelan di sana, mungkin sudah bawa tas-tas tentengannya dan tidak lagi kembali ke kemah maksud kami, maka tinggal lurus ke hadapan di sana menuju ke yang namanya kota Makkah. Tapi jika Anda ingin pulang ke kemah seperti jemaah ini, belok kanan langsung dari pintu dari tiang 361 ke terowongan yang biasa kita secara langsung juga di sana itu. Seperti yang terlihat ya. Terowongan yang di sana itu biasanya kita masuk dari sana dan keluar dari terowongan yang kedua di sebelahnya itu. Jadi ada dua terowongan di sana. Terowongan yang menuju ke Minanya, Jamarot maksud kami, dan terowongan keluar dari Jamarotnya. Nah itu yang kita lihat sangat banyak jemaah itu di sana yang keluar dari terowongan pelontaran jumrahnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang pulang dari Jamarotnya, Al-Ula, Wusta dan Aqabahnya, kemudian mereka menuju ke perhotelan masing-masing. Itu semuanya rangkaian perjalanan ibadah haji ini memang membutuhkan fisik yang kuat karena kita jalan ini sangat banyak di sini yang harus kita lalui, melewati beberapa terowongan dan juga tentunya jalur-jalur jalan yang panjang hingga sampai ke Al-Jamarotnya dan kemudian melontar lagi di sana hingga kemudian selesai melontar dan kembali menuju ke Al-Mukhaimat ataupun perkemahan-perkemahan yang ada di Mina ini. Oke, itu dia untuk hari ini. Sekali lagi adalah pergerakan nafar awal gelombang pertama yang akan menuju Makkah Al-Mukarramah. Mereka akan meninggalkan Mina, mereka menuju ke ke hotel-hotel mereka di Makkah. Adapun yang memilih nafar tsani, mereka masih berada di sini satu malam lagi. Ya, otomatis mereka sampai malam nanti akan berada di sini dan besok mereka pagi hari juga akan melontar jumrah yang terakhir. Selesai itu berarti sempurna 70 butir kerikil, batu kerikil yang mereka lontarkan ke Al-Jumrah dan seterusnya menuju ke Makkah Al-Mukarramah.